Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang visi dan misi sekolah. Terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah berhasil menjadi siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Kita harus bangga bahwa kalian sudah menjadi siswa dari salah satu sekolah yang terbesar di Kabupaten Barito Timur, di mana jumlah siswa SMA kita adalah yang terbanyak di antara SMA-SMA di Kabupaten Barito Timur. Tapi banyaknya siswa itu bukanlah suatu kebanggaan. Yang membanggakan adalah bagaimana prestasi dan kualitas sekolah kita. Untuk itulah kalian harus belajar dengan baik di sekolah ini, menuntut ilmu dengan iman dan takwa agar nantinya bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, serta berprestasi dan bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk sesamanya. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan visi dan misi sekolah. Yang pertama, pengertian visi dan misi sekolah. Visi merupakan suatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa spesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Kemudian misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan. Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih dahulu dirumuskan. Atau dengan kata lain, visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Terus bagaimana dengan visi dan misi sekolah kita? Visi sekolah kita adalah unggul dalam mutu, bertakwa, dan berbudaya. Apakah pengertian dari unggul? Unggul adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan yang lain. Unggul dalam mutu, di sini kita lebih menekankan pada kualitas. Jadi, kita memiliki kualitas yang lain bila dibandingkan kualitas yang lebih bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita unggul di sini dalam kualitas. Baik dalam kita bekerja, melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi, ataupun dalam kehidupan sosial. Tetapi ilmu kita setinggi apapun itu tidak akan berguna kalau tidak diimbangi dengan takwa. Percaya adanya Tuhan dan kita memiliki sifat rendah diri. Ini sangat penting. Oleh karena itulah dalam visi sekolah kita ada unggul dalam mutu, bertakwa, dan berbudaya. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang masih atau jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kita menyadari bahwa kita tidak perlu sombong. Kita harus merendahkan diri meskipun ilmu kita setinggi apapun, kita belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbudaya. Pengertian berbudaya adalah memiliki budidaya. Bagaimana kita aspek hidup bermasyarakat itu bisa menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Ini sangat penting. Karena seperti halnya ilmu padi, bahwa semakin banyak kita berisi, maka semakin menunduklah kita.
makin merunduk. Seperti halnya padi, semakin dia bernas, maka semakin dia merunduk. Nah, demikian juga dengan kita. Semakin kita memiliki ilmu yang tinggi, semakin kita merasa rendah diri, apalagi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Kita harus menghargai orang lain bahwa apa yang kita miliki adalah belum apa-apa, dan kita harus bisa mendharma baktikan apa yang kita miliki. Itulah yang dinamakan dengan berbudaya. Dan untuk meraih unggul dalam mutu bertakwa dan budaya tersebut, perlu langkah-langkah. Langkah-langkah inilah yang dinamakan dan misi. Sekolah kita memiliki 9 misi. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang sistematik, on demand atau sesuai kebutuhan siswa, kemudian inovatif, menyenangkan, aktif, dan holitik atau terfokus, atau yang sering disebut dengan istilah pembelajaran Soimah. Jadi Soimah itu bukan nama artis, tetapi Soimah ada singkatan dari sistematik, on demand, inovatif, menyenangkan, aktif, dan holitik, yang sering disingkat dengan Soimah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari pengertian tersebut. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang sistematik. Sistematik itu apa? Sistematik adalah suatu rangkaian kegiatan yang terukur dan terorganisir, di mana terlebih dahulu kegiatan tersebut telah direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan dievaluasi sesudahnya. Itu yang namanya sistematik, dan disampaikan secara berurutan atau runtut. Kemudian on demand. On demand yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi apa yang kita laksanakan dan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contohnya belajar ilmu pengetahuan, belajar agama, budi pekerti, PKN, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang diperlukan oleh adik-adik semua. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah inovatif. Inovatif sesuai dengan namanya, inovasi, yaitu perlu adanya perubahan yang mendasar, yang bersifat mengukur kegiatan secara keseluruhan sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Ini yang dinamakan dan inovatif. Nah, jadi tidak membosankan itu-itu saja. Misalnya kita belajar bahasa misalnya. Kita praktek bagaimana cara membuat cerpen, bagaimana membaca cerpen, bagaimana membuat surat, kemudian juga untuk apa surat itu dan lain sebagainya. Kita pelajari sesuai dengan keperluan kita dan juga dengan cara yang menyenangkan. Dengan kalian praktek langsung membuat cerpen, maka kalian akan tergugah hatinya. Dan bagaimana cerpen yang baik, tidak seperti cerpen-cerpen klasik. Mungkin ada cerpen yang lebih baik lagi sesuai dengan eranya. Ini yang dinamakan dan inovatif. Dan juga seperti pada saat ini, kita menyelenggarakan kegiatan MPLS ini tidak secara langsung seperti tahun-tahun yang sudah kita lakukan, di mana MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, itu dengan kalian datang langsung ke sekolah, kemudian mengenal lingkungan sekolah dengan mempelajari satu persatu apa yang ada di sekolah kita. Tetapi pada saat sekarang inovatif ini, di mana kita pada masa pandemik COVID-19, kita dituntut untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itulah, meskipun siswa-siswa berada di rumah, tetapi materi ini tetap bisa disampaikan. Ini yang namanya inovatif, di mana sekarang perkembangan teknologi terus berkembang. Dan kalian tetap bisa belajar di rumah sesuai dengan nanti apa yang dianjurkan pemerintah, bahwa kita belum boleh belajar dalam semester ini, mungkin melalui berbagai media elektronik akan kita pelajari semua mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru.
Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran itu menyenangkan. Bagaimana supaya siswa itu tertarik? Meskipun kalian belajar di rumah, tetapi tetap saja ya, bisa mengedukasi bahwa apa yang kalian pelajari itu bermanfaat dan menyenangkan hati kita. Ya, kalian di rumah bisa belajar, bisa sambil membantu orang tua, bisa juga sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Ya, tetapi pembelajaran itu harus tetap dilaksanakan. Dan kalau pembelajaran dalam lingkungan sekolah, demikian juga bagaimana supaya menciptakan suasana belajar yang tetap menyenangkan perhatian dari siswa-siswa sekalian. Kemudian aktif yaitu di mana siswa yang lebih berperan dalam kegiatan KBM itu. Nah, mungkin dalam kegiatan pembelajaran online ini masih agak susah untuk siswa lebih aktif, karena bagaimana juga guru sebagai tutorial, ya, pendamping kalian itu nanti akan menyampaikan materi. Tapi nanti kalau sudah dalam pelajaran yang sebenarnya pelajaran di kelas itu para siswa yang harus lebih aktif. Guru hanya sebagai pembimbing, sebagai narasumber. Jadi membimbing kalian untuk dapat merumuskan sendiri inti permasalahannya dan juga menemukan dan menggali apa yang akan kalian pelajari itu. Yang terakhir yaitu holitik. Holitik yaitu berfokus. Jadi terfokus pada pembelajaran itu. Tidak ke sana kemari, tetapi ada tema khusus yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Itulah misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua yaitu menumbuhkan semangat berprestasi untuk semua warga. Menumbuhkan semangat untuk berprestasi ya, untuk semua warga. Pengertiannya adalah bagaimana kita belajar itu memiliki acuan, memiliki arahan ke depan, tidak asal menghindari pekerjaan di rumah, tetapi kita sudah memiliki prinsip yaitu saya harus menjadi yang terbaik. Tidak asal sekedar menghindari pekerjaan di rumah, kemudian ya bersolek, berdandan, datang ke sekolah, sampai di sekolah yang penting bisa singgah di warung. Nah, itu bukan tujuan utama. Tetapi berprestasi inilah yang utama. Jadi nantinya kita akan menjadi orang yang bisa diperhitungkan di dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada saat kita bekerja maupun kita kuliah nanti. Ya, kita akan menjadi orang yang berprestasi dan juga bisa bersaing dengan orang-orang di luar SMA 1 Dusun Tengah. Nah, selama ini terbukti bahwa kakak-kakak kalian yang kuliah itu hampir semuanya itu berhasil dan baik, jarang yang kena DO. Nah, jadi di sini prestasi itu sungguh luar biasa sekolah kita. Bahkan yang sekolah di Jawa sana banyak yang kamlot dan juga meraih S2, S3 itu sudah banyak kakak-kakak kelas kalian yang kuliah melanjutkan kuliah itu bisa meraih gelar S3. Kemudian tentu saja ini untuk semua warga, tidak ada pandang bulu pilih kasih. Baik itu anak kepala sekolah, anak paman sekolah, ataupun juga dari anak pedagang, anak pejabat, itu di sini semua satu ragam, atau yang kita kita gunakan ada seragam. Pengertian seragam ada satu ragam, tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan prestasi yang disponsori oleh sekolah. Pengertian disponsori oleh sekolah ada diselenggarakan oleh sekolah. Ya, karena kegiatan-kegiatan itu banyak sekali. Ya. Kemudian juga kegiatan ini tentu saja yang mendorong ke arah prestasi kita. Prestasi yang tentu saja yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kita lebih mengutamakan apa yang dibebankan atau
diselenggarakan oleh sekolah, karena di samping itu banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah. Kita harus bisa memilah mana yang bisa menambah pengetahuan kita dan juga menambah prestasi kita, tetapi tidak mengganggu pelajaran. Ya, karena apa yang telah dilakukan oleh sekolah telah diperhitungkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan belajar kalian. Kemudian pengertian dari prestasi ini ada semua kegiatan yang tentunya akan membawa nama baik sekolah kita. Nah, jadi misalnya kegiatan-kegiatan olimpiade, kegiatan debat, cerdas cermat, dan lain sebagainya, ini akan mengangkat derajat sekolah kita di tingkat yang lebih tinggi, agar dapat sekolah kita bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang tentu saja terutama di Barito Timur, dan kalau bisa itu di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kegiatan yang bernuansa agamis, berbudaya, dan berbudi luhur. Jadi di sini menumbuhkan kegiatan yang bernuansa agamis adalah pengertian agamis adalah bersifat keagamaan. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu akan sangat didukung, bahkan sekolah kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya aja bagi yang beragama Islam itu ada Isra Mi'raj, kegiatan Maulid Nabi, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada qasidah dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Ada habsi, ya, ekstrakurikuler habsi itu adalah yang menuju pada keagamaan. Jadi seperti saya terangkan di muka tadi, bahwa meskipun kita memiliki ilmu setinggi langit, kalau kita tidak bertakwa kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang ateis, tidak mengenal adanya Tuhan, merasa bahwa diri kita adalah Tuhan, diri kita adalah yang terhebat. Nah, inilah kalau tidak ditumbuhkan dari selagi kita kecil, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, nanti akhlak kita yang akan menjadi bobrok. Kalaupun kalian menjadi pejabat, nanti akan menjadi pejabat yang korup, tidak akan membawa nama negara kita, ya, ke arah yang lebih baik, tetapi bagaimana menghancurkan negara kita. Oleh karena itulah, ya, keagamaan ini sangat penting. Ya, demikian juga bagi yang beragama Kristen maupun Katolik, ini juga ada kegiatan Natal dan lain sebagainya, ya, kegiatan keagamaan itu. Yang agama Hindu demikian juga, ya, ada kegiatan pada saat Nyepi. Ya, kebetulan sekolah kita hanya ada agama Islam, agama Protestan, Katolik, dan Hindu. Ya, tidak ada agama Buddha dan Konghucu di sekolah kita. Tapi meskipun demikian, pada perayaan-perayaan agama tersebut, ya, secara nasional kita tetap memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, bernuansa berbudaya. Jadi seperti Bapak terangkan tadi, bahwa budaya berasal dari kata budidaya. Akal kita, akal sehat kita menuju yang baik. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai orang yang lebih muda. Kita hidup bersosial, ya, dalam kehidupan di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Ya, kita bergotong royong dalam hidup bermasyarakat, di mana kalau ada kegiatan di lingkungan kita, misalnya membersihkan tempat-tempat ibadah atau membersihkan lingkungan kita, kita berperan aktif di situ. Kemudian yang masih hal ini, yaitu menumbuhkan kegiatan berbudi luhur. Apa itu berbudi luhur? Ya, budi, ya, budi itu adalah
cipta karsa kita pada akhlak mulia kita. Jadi akhlak kita itu luhur. Jadi di sini diharapkan kita itu tanpa pamrih dalam mengerjakan, tetapi apa yang kita lakukan adalah karena kesadaran kita untuk menolong orang lain dan juga meringankan beban orang lain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan menumbuhkan kegiatan yang berwawasan iptek dan informasi. Nah, disinilah kita dituntut untuk menumbuhkan kegiatan yang berwawasan iptek. Apa itu iptek? Ya, iptek singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana kita menerapkan teknologi ini dalam ilmu pengetahuan. Ya, seperti halnya pada saat ini kita belajar dengan cara online, ini merupakan perkembangan dari teknologi. Ya, pada zaman dulu tidak ada hal seperti ini bisa kita lakukan. Nah, tetapi sekarang kalian di rumah, kalian bisa belajar. Nah, inilah perkembangan teknologi. Pada zaman dahulu, orang itu mengerjakan semua itu dengan manual. Mengambil air itu dari lembah atau dari sungai, kemudian diangkut ke rumah kita. Di rumah dipergunakan untuk mandi, untuk memasak, mencuci, dan kegiatan lain. Nah, tetapi sekarang kita lihat, air itu kita tidak usah susah payah, sudah langsung mengalir di kamar mandi kita, ya, di dapur kita, sehingga kita bisa langsung menikmati air itu tanpa kita susah payah mengangkut. Inilah perkembangan teknologi. Ya. Demikian juga kita bisa mengerjakan sesuatu menggunakan teknologi canggih, ya, dengan adanya listrik. Dengan listrik masuk ke rumah kita, pekerjaan-pekerjaan semua menjadi ringan. Kita memasak, membuat bumbu yang banyak, tidak perlu lagi kita harus menguleknya, kemudian menumbuknya, tetapi kita menggunakan alat-alat seperti blender, ya, dan lain sebagainya. Membersihkan lantai, ya, dengan menggunakan vakum, ya, kalau dulu itu harus kita sapu, ya, kita kebas semua kasur dan lain sebagainya, ya, sehingga debu akan kemana-mana. Sekarang dengan mudah, dengan menggunakan peralatan canggih, kita bisa mengerjakan. Itulah, ya, perkembangan teknologi yang perlu kita buatkan atau perlu kita kembangkan di masa yang mendatang, dan mungkin di masa yang akan datang, ya, kita akan bisa menciptakan robot-robot, ya, menggantikan kegiatan manusia yang berbahaya. Seperti halnya pada saat ini pandemik COVID-19, ya, itu perlu penanganan khusus, ya, perlu dokter yang steril sehingga harus menggunakan APD, tetapi di luar negeri sudah banyak digantikan dengan menggunakan robot. Pelayan-pelayan restoran, bar, kemudian juga di rumah sakit sudah banyak menggunakan robot yang menghindari kontak langsung antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian informatif. Informatif ini bersifat informasi. Jadi semua dapat tersampaikan. Meskipun jarak kita berjauhan seperti saat ini, ya, kalian masuk ke SMA ini tidak langsung mendaftar seperti pada saat dulu, ya, mengerjakan ulangan dan lain sebagainya, tetapi kalian bisa mendaftar melalui komputer, ya, secara online. Kalian bisa dari rumah, bisa dari warnet, atau dari laboratorium di sekolah kita yang seperti Bapak sekarang duduk. Ini adalah berada di salah satu laboratorium komputer yang ada di SMA 1 Dusun Tengah ini. Jadi informasi itu nanti bisa terus berkembang. Seperti halnya pembelajaran nanti akan dilakukan secara daring. Bagaimana itu daring? Yaitu pembelajaran lewat internet. Nah, jadi kalian di rumah tidak usah bersusah payah untuk berdandan, kemudian juga sangu untuk ke warung,
dan lain sebagainya, kalian bisa belajar dari rumah. Ini justru jauh lebih ekonomis bila dibandingkan dengan belajar di sekolah. Tetapi ya karena ini selama masa pandemik sehingga kita harus melaksanakan seperti ini mau tidak mau. Tetapi nanti ya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa bebas dari COVID-19 ini sehingga kita bisa mengadakan proses pembelajaran yang konvensional seperti yang sudah kita lakukan, yaitu bertatap muka langsung ya, antara guru dan siswa yang satu dan siswa yang lain. Karena pembelajaran langsung ini ya, jauh lebih baik karena kita bisa saling bertukar informasi di mana kelemahan-kelemahan kita bisa tahu ya, apa kekurangan kita ya, bisa saling bertukar informasi antara siswa yang satu dan siswa yang lain, di mana guru sebagai pembimbing nanti akan mengarahkan di mana letak kekurangan kita itu. Sekolah bukanlah untuk bersaing, ya, tetapi sekolah ada untuk menimba ilmu, bersosialisasi. Ini yang penting, ya, karena dalam masa pandemik ini kita cenderung pada individualisme, ya, di mana kita lebih mementingkan kepentingan sendiri, karena kita dilarang untuk bersosialis dalam jarak yang dekat. Tetapi bagaimana kita bisa membantu teman yang lain bisa melalui media sosial ya, atau sosmed ya, seperti ada informasi-informasi yang sedang kita lakukan. Ya, jadi mengembangkan dan menumbuhkan kegiatan yang berwawasan iptek dan informasi seperti Bapak terangkan tadi, yaitu di mana perkembangan zaman ini kita dituntut untuk terus maju. Kemudian kita lanjutkan dan misi yang keenam, yaitu menerapkan manajemen partisipasif dan melibatkan warga sekolah dan stakeholder school atau komponen yang terkait. Nah, di sini pengertian dari menerapkan manajer partisipasif yaitu di mana manajer itu artinya mengelola. Jadi partisipasi dalam pengelolaan sekolah kita. Inilah yang dimaksud dengan penerapan manajer partisipatif. Ya, jadi di sini partisipasi peran serta kita sangat diperlukan. Kita sebagai apa di sini? Yaitu melibatkan warga sekolah. Dalam kegiatan terdahulu telah disampaikan oleh Bapak Hairil tentang pengertian dari warga sekolah ya, pengenalan warga sekolah telah diperkenalkan satu persatu. Siapa saja yang menjadi warga sekolah itu? Warga sekolah yaitu seluruh yang ada dalam lingkup sekolah kita. Mulai dari siswa yang pertama, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, kemudian yang ketiga adalah tata usaha, tenaga tata usaha, kemudian yang keempat adalah paman-paman sekolah yang meliputi ada petugas kebersihan sekolah, ada penjaga sekolah, dan ada satpam sekolah. Ya. Itu adalah yang dinamakan dan warga sekolah. Kemudian juga perlu adanya stakeholder school atau komponen yang terkait dengan sekolah. Siapa aja yang komponen terkait? Yang pertama tadi warga sekolah. Nah, tadi ada siapa saja warga sekolah? Ada siswa, ada guru, ada TU, kemudian juga ada pekerja-pekerja sekolah. Nah, jadi itu yang disebut warga sekolah. Kemudian komponen yang lain ada yang terkait dengan itu, yaitu melibatkan pertama ada lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Lingkungan ini masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua orang tua murid. Ini termasuk juga dalam stakeholder, ya, komponen yang terkait orang tua.
Kemudian juga pengurus komite dan pengurus BPP. Ya, apa itu komite dan BPP? Sama tidak BPP dengan komite? BPP dengan komite itu berbeda. Kemudian dunia pengusaha. Dunia pengusaha ini juga termasuk dalam stakeholder sekolah. Ya, dunia usaha ini nanti akan memberikan bantuan-bantuan, baik itu bantuan secara moral maupun secara material. Ya, secara moral misalnya pengusaha-pengusaha jamur, pengusaha kelontong dan lain sebagainya nanti akan membantu pihak sekolah, terutama siswa-siswa yang akan belajar dalam kegiatan pembelajaran PKWU. Ya, di sini nanti siswa-siswa akan diarahkan bagaimana berkecimpung dengan dunia usaha. Nah, oleh karena itulah pengusaha di sini termasuk dalam stakeholder sekolah. Kemudian yang ketujuh, yaitu meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa itu siapa? Pengguna jasa di sekolah ini siapa? Ya semua yang terkait dengan komponen sekolah tadi. Ada siswa merupakan pengguna jasa yang utama. Kenapa? Karena siswa berhak untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Inilah pengguna jasa. Kemudian yang kedua juga pada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Ini juga pengguna jasa. Nah, mereka menggunakan jasa mereka untuk memberikan pelajaran dan juga tenaga mereka untuk menumpahkan apa yang ada dalam benak mereka agar bisa sampai kepada para siswa. Ya, Bapak Ibu guru ini dalam administrasi akan dibantu oleh staf tata usaha. Staf tata usaha ini nantinya akan memberikan bantuan apa-apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga di sini pengguna jasa yang lain yaitu para alumnus. Para alumnus ini mereka juga berhak, misalnya mereka melegalisir karena untuk melanjutkan sekolah, kemudian untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, jadi para alumnus ini juga merupakan pengguna jasa dan juga pengguna jasa yang lain yang ada di lingkungan sekolah kita. Inilah yang dinamakan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Itu ada poin yang ketujuh dari misi kita. Misi yang ke-8, ini yang panjang sekali misinya, ya, karena Bapak tidak hafal, ya Bapak membaca di sini. Ya. Dengarkan baik-baik bagaimana misi yang ke-8 ini. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang potensial, antara lain olahraga, pramuka, paskibra, perpustakaan, konseling remaja, pencaksilat, kesenian, dan jurnalistik dasar. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sangat banyak di sekolah kita itu belum semua disebut. Ya, masih ada kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Nah, kita lihat sekarang pada misi ke-8, yaitu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensial antara lain olahraga, pramuka, paskibra, perpustakaan, konseling remaja, pencaksilat, kesenian, dan jurnalistik dasar. Nah, kita bahas di sini. Potensial antara lain olahraga. Olahraga itu banyak sekali yang diselenggarakan di sekolah kita, meliputi baik itu olahraga bola maupun non bola. Ya, bola ada bola besar, ada bola kecil. Nah, seperti halnya bola besar sepak bola, bola voli, sepak takraw, bola basket. Nah, kemudian juga ada bola kecil, ya, misalnya pada tenis dan lain sebagainya. Tetapi kebetulan kita tidak ada tenis, tapi ada bulu tangkis. Nah, ini termasuk dalam bola kecil. Ya, ini diselenggarakan. Kemudian juga ekstrakurikuler ini diselenggarakan 1 minggu 1 kali kegiatan itu. Kalian boleh memilih, tapi jangan semua dipilih. Nanti akan habiskan waktu kalian. Kapan kalian belajar? Sedangkan kita full day school. Ya, kita belajar pembelajaran konvensional kita ada full day school, di mana kalian belajar 1 hari penuh dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Ya, mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.15. Ya, jadi jam 3 sore lebih 15 menit. Itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sedangkan pada hari Senin itu sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, inilah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita kalau kita banyak mengambil ekstrakurikuler. Oleh karena itu, biasanya dibatasi maksimal 3 ekstrakurikuler yang boleh diikuti. Nah, jangan semuanya diambil. Itu pun ambil ekstra yang harinya berlainan dan tidak mengganggu sekolah. Misalnya pramuka. Nah, ini wajib untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah, ekstrakurikuler adalah wajib. Oleh karena itu, di rapot nanti ada nilai ekstrakurikuler pramuka, semua masuk, terlibat. Semua warga sekolah, semua siswa SMA Negeri 1 Dusun Tengah adalah anggota pramuka. Tidak ada yang tidak. Nah, oleh karena itu, keaktifan kalian dalam kegiatan ekstra ini akan ada nilainya nanti. Yaitu sangat baik, baik, atau cukup. Nah, ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu. Kemudian ekstrakurikuler yang di hari lain, misalnya PSHT, pencaksilat, ya, dan ada lagi bela diri yang lain, biasanya diselenggarakan pada hari Minggu. Nah, ini bisa. Kemudian ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada hari Jumat sore, yaitu olahraga tadi. Nah, kemudian paskibra, kemudian kegiatan ekstra perpustakaan, kemudian WMS, kemudian juga pada KIR, ya, kegiatan ilmiah remaja, ya, yang diselenggarakan oleh BP, dan juga pada kegiatan yang lain. Ya. Semua itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan untuk mengisi kegiatan kita ke arah yang positif dan meningkatkan prestasi kita dan juga prestasi sekolah. Inilah yang kita harapkan dari kegiatan yang ke-8 ini. Ya, jangan kalian memborong semua itu karena ingin mendapatkan nilai yang semua dapat, itu nanti semua ini. Karena di rapot itu hanya ada 3 kolom saja yang disediakan untuk ekstrakurikuler itu. Oleh itu, kalian pilih dari sekian banyak ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah kita yang sesuai dengan minat kalian dan juga pada hobi kalian. Nah, mana yang bisa kalian kembangkan untuk lebih meraih prestasi lebih jauh, itulah yang kalian ambil. Ya, nanti juga ada debat, baik debat dalam bahasa Indonesia maupun debat bahasa Inggris. Ya, kemudian juga ada kegiatan olimpiade. Ini sangat mendukung sekali untuk pembelajaran kalian dalam kegiatan ekstrakurikuler, tapi mendukung pada kegiatan akademis. Nah, inilah yang sangat diharapkan. Ya. Di samping kalian nilai akademisnya tinggi, kalian juga memiliki aktivitas dalam keorganisasian di sekolah, baik itu melalui kegiatan OSIS maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir dari misi sekolah kita adalah mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Nah, mengembangkan wawasan lingkungan. Apa yang dinamakan dan berwawasan lingkungan? Lingkungan tadi telah Bapak jelaskan. Apa saja yang termasuk dalam lingkungan sekolah itu? Ya, yang pertama adalah wawasan pada lingkungan intern, dan yang kedua lingkungan ekstern. Lingkungan intern yaitu yang ada di dalam lingkungan di dalam sekolah kita, ya, di dalam. Jadi lingkungan intern adalah lingkungan yang ada di dalam sekolah kita. Bagaimana menciptakan lingkungan proses pembelajaran yang menyenangkan, inilah yang paling utama. Nah, oleh karena itu kita sekarang dianjurkan bagaimana lingkungan hijau, ya, bagaimana di sekolah kita ini, ya, menimbulkan suasana yang hijau, yaitu dengan tanaman-tanaman taman yang indah dan terpelihara sehingga menimbulkan
motivasi kita untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian juga kita lihat bagaimana menciptakan iklim suasana yang menyenangkan sesama pelajar. Antar pelajar, kita damai, kita saling menghormati, kemudian juga kita saling menghargai. Ini sangat penting, sehingga akan timbul suasana tentram pada saat kita sedang belajar. Ini sangat penting, ya, agar pada saat kita belajar tidak terganggu oleh kelas yang lain. Karena ada kelas yang belajar, kemudian ada kelas yang kosong. Nah, kelas yang kosong ini keliaran ke sana kemari. Ini tidak diperbolehkan. Ya, selama proses pembelajaran harus di dalam kelas. Meskipun guru tidak ada, nanti kalian ketua kelas ataupun juga perwakilan kelas itu datang ke kantor, temui guru piket, laporkan ya, pelajaran apa, ya, siapa gurunya, kemudian beritahukan. Nanti guru piket akan memberikan tugas. Ya, mungkin kalau guru piket itu berkesempatan akan masuk ke dalam kelas. Kalau dia juga sibuk karena ada tugas yang lain atau dia juga sedang mengajar di kelas yang lain, maka akan ada tugas yang dibebankan atau diberikan kepada kalian untuk dikerjakan selama di dalam kelas itu, agar kalian tidak ke sana kemari. Ya, ingat, selama proses belajar mengajar, kalian tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelas ke warung. Ya, kalau kalian ke WC karena buang hajat, ya, buang air besar atau buang air kecil, ya silahkan. Ya, itu tidak boleh ditahan. Tetapi kalau ke warung, ini nanti ada sanksi. Setiap sanksi-sanksi pelanggaran seperti yang telah diterangkan oleh Bapak Haji Siswoyo tentang tata tertib sekolah, setiap pelanggaran sekolah itu ada poinnya. Kalau terakumulasi poin-poin itu nanti telah mencapai jumlah tertentu, nanti kalian akan mendapatkan peringatan kepada orang tua. Peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga atau peringatan terakhir. Setelah itu kalian akan dikembalikan ke orang tua. Oleh karena itu, hindarilah kegiatan meninggalkan proses pembelajaran. Ya, dan kalian harus aktif selama proses pembelajaran itu. Kemudian yang intern yang lain, yaitu dengan warga sekolah yang lain. Ya, seperti halnya dengan tata usaha ataupun juga paman-paman sekolah, ini kalian bisa saling berinteraksi. Ya, dan juga kalau ada misalnya kalian memerlukan laboratorium yang masih tertutup dan masih terkunci, kalian bisa menemui paman sekolah untuk membukakan kunci itu. Atau mungkin lingkungan kelas kalian kotor, kalian juga pada paman sekolah bagian kebersihan untuk itu. Setiap kalian keluar dari lingkungan sekolah, ini harus diperhatikan baik-baik, bahwa setiap kalian keluar dari lingkungan sekolah harus ada izin dari guru piket untuk meninggalkan gerbang sekolah. Nanti di gerbang sekolah ada Pak Satpam. Pak Satpam itu akan menanyakan mana surat izin keluarnya. Kalau tidak ada surat izin keluar itu, kalian tidak diperbolehkan untuk meninggalkan gerbang sekolah. Oleh karena itulah, meninggalkan gerbang sekolah harus ada izin dari guru piket. Ya, dan izin ini harus betul-betul ya, karena alasan yang sangat penting. Misalnya, kalian ada telepon dari orang tua karena keperluan yang sangat mendadak, atau mungkin ada tugas yang tertinggal dan lain sebagainya. Nah, ini keperluan mendesak yang sangat penting. Ya, tidak pergi ke warung yang jauh dari lingkungan sekolah, ya, kemudian kalian keluar meninggalkan gerbang, ini tidak boleh. Atau melewat jalan tikus, ya, kalian lewat belakang, ya, samping perpustakaan ataupun juga samping lab, ya, lab bahasa, kalian menggunakan jalan tikus itu untuk keluar dari lingkungan sekolah. Ini kalian kalau kalian meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dianggap membolos, dan membolos ini lebih berat ya, sanksinya dibandingkan dengan kalian alpa atau tidak datang tanpa keterangan. Jadi itu ada pada pengembangan berwawasan lingkungan yang intern. Yang ekstern bagaimana? X sesuai dengan namanya, X itu di luar. Jadi di luar lingkungan sekolah. Seperti
Bapak katakan tadi bahwa kita harus juga bekerja sama dengan pihak lain di luar sekolah, seperti halnya pada pihak pengusaha. Ya, pengusaha ini nanti akan bekerja sama terutama pada proses PKWU. Ya, PKWU nanti orang yang usaha membuat keripik, membuat jamur, ataupun juga yang lain, itu ya kita bekerja sama. Melalui mereka itulah kita akan belajar bagaimana cara budidaya jamur yang baik. Bagaimana budidaya hidroponik yang baik? Bagaimana cara membuat keripik singkong? Atau mungkin yang lain lagi, keripik dari bonggol pisang. Ya, karena selama ini kan kita belum memanfaatkan bonggol pisang yang ada di sekitar kita, biarkan membusuk. Ya, padahal itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang rendah kalori tetapi banyak mengandung gizi. Ya, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan dan itu bisa kita kerjasama dengan pihak luar sekolah atau pihak eksternal. Ya, jadi itu ada 9 misi di sekolah kita untuk dapat mewujudkan visi sekolah kita. Ya, agar dapat diperoleh visi dari sekolah kita, yaitu apa tadi? Masih ingat visinya? Ya. Yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Tujuan itu diwujudkan, dikonkretkan melalui 9 langkah tadi, ya, yang dinamakan dengan misi sekolah. Jadi itu kesimpulannya, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak, demikian juga tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.